Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukranillah ma'ba'd. Sahabat Indonesia Plural yang saya hormati dan saya banggakan, saya rasa saya berkewajiban untuk memviralkan video ini. Ini tukang sapu Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari menantang secara terbuka Bahar bin Smith adu ilmu. Maksudnya debat ilmiah tentang agama secara terbuka, minta dipertemukan, khususnya persoalan ucapan Bahar Smith yang dipiralkan oleh muridnya yang mengatakan satu habib bodoh itu lebih baik daripada 70 ulama yang alim. Itu entah di mana dasarnya dia bisa mengucapkan kalimat ini. Tapi yang jelas, kalau kita mau mikir sedikit aja, apakah benar agama, apalagi yang dibawa oleh baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, itu lebih mengunggulkan nasab daripada ilmu? Wah, rasa-rasanya sulit diterima bahkan oleh akal. Jangan dulu oleh referensi dalil ya. Dan beliau tukang sapu Hadratus Syekh berbicara tentang dalilnya. Bahkan ini ada kebalikannya. Satu ulama yang alim itu lebih baik daripada 60 habib yang bodoh. Saya kira ini lebih rasional, diterima oleh akal manusia yang beragama Islam. Kenapa? Karena agama Islam sangat meninggikan ilmu. Bahkan kita tidak boleh menghormati orang karena kekayaannya, karena jabatannya. Satu yang boleh kita menghormati orang hanya satu alasan, karena ilmunya. Itu dalam referensi agama Islam yang kita ketahui sama-sama. Bahkan dalam ayat Al-Quran, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Jadi kalau Anda mau ditinggikan oleh Allah derajatnya, harus punya ilmu. Semakin tinggi orang ilmunya, maka dia akan ditinggikan derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya, ya, agama Islam menghendaki orang itu berilmu. Dan orang boleh dipuji karena ilmunya, bukan karena hal yang lain. Oke, sebelum panjang lebar kita dengarkan dulu nih ya. Tantangan terbuka untuk Bahar Smith dari tukang sapu. Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Ini penting sekali lagi. Jangan sampai kita terkecoh, saudara. Bahkan saya nantang tentang agama, atau minimal baca kitab lah. Monggo, wasilai, temukan dengan Nabi Bahar. Adu argumen ilmiah, minaknya baca kitab lah. Kita cari kitab yang semua belum tahu, nanti baca. Akan ketemu siapa yang, kalau sampai saya yang kalah. Ini demi kecintaan saya kepada ulama-ulama, guru-guru saya, pembelaan sebagai murid untuk guru-guru yang tercinta. Tentang masalah kemuliaan habib bodoh dengan mengalahkan 70 ulama yang alim, itu dalilnya mana? Coba dibaca. Ini saya temukan di kitab Marokil Ubudiyah. Kitabnya kecil, Syarah Sulam Taufik, karangan seorang habib, disarai oleh Syanawi Banten. Jadi man ingtasaba bi Rasulillah, yakni min auladi Said Hasan wal Husain, orang-orang yang menjadi anak cucu Said Hasan Husain yang asli jelas, itu yafuku ala ghairihi mimman yusawihi firutsbah,
mengungguli orang-orang yang menyamai beliau dalam derajat. Kalau yang tidak ngalim ya memang bisa mengungguli pada orang-orang selain turunan Said Hasan Hussein yang tidak alim-alim. Bisa aina darajah atau bi sitina darajah 60. Ada yang mengatakan 70. Itu untuk yang sama-sama tidak alim. Kalau ulama ini juga muntasab pada Rasul bi ilmih, muntasab dinisbatkan kepada Nabi warasatul anbiya secara keilmuan. Al alim lam yungsab ilaihi sallallahu alaihi wasallam. Orang alim yang tidak bernisbat pada Nabi, ya orang alim yang bukan duriyah Rasul, itu ya yafuku ala ghairil alim mimman umtusiba ilaihi sallallahu alaihi wasallam bisitina derajah juga. Orang yang alim yang tidak bernisbat pada Nabi, bukan duriyah Nabi, alim itu mengungguli 60 orang-orang yang tidak alim dari duriyah Rasul. Karena apa? Orang yang alim ada gen ilmunya Nabi, bisa mengungguli yang tidak punya ilmu walaupun itu duriyah Rasul. Oke, jelas ya? Itu jelas. Ini harus disampaikan kepada Bahar Smith. Harus disampaikan. Tolong sampaikan ini kepada Bahar Smith. Dan sebetulnya kan persoalannya mereka kenapa merasa bahwa dirinya lebih unggul, lebih mulia daripada yang lain. Karena saya kira persoalan Ahlul Bait. Ya, Ahlul Bait. Mereka merasa bahwa yang disebut Ahlul Bait, yang dikatakan tuhur, disucikan oleh Allah, itu adalah dzurriyyah Nabi. Itu kalimat ini nih. Padahal nih, bahkan ada salah seorang Habib yang mengatakan bahwa kita ini dzurriyyah Nabi, tetapi kita bukan Ahlul Bait Nabi. Yang jelas tuhur itu disucikan itu yang 5 itu, ya. Rasulullah, Sayyidina Ali, Siti Fatimah, Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain. Itu yang disebut tuhur, yang disebut Ahlul Bait Nabi. Tetapi kan mereka memaknai Ahlul Bait itu ya mereka-mereka, padahal dzurriyyah. Beda antara Ahlul Bait dengan dzurriyyah. Dan sebetulnya dzurriyyah itu ya dzurriyyah, mulia ya mulia darahnya. Cuma bahwa kemudian dia itu pasti sama dengan baginda Nabi, pasti sama sucinya atau bahkan disucikan dengan baginda Nabi, ini lemah referensinya, saya kira. Apa dalil yang akan dipertanggungjawabkan? Apalagi kalau kita kait-kaitkan dengan ya fenomena yang aku dzurriyyah Nabi, tetapi akhlaknya jauh panggang dari api, ini kan menjadi aneh. Masa yang katanya disucikan, tuhur, tetapi kelakuannya beda dengan kakek moyangnya. Jauh panggang dari api bahkan. Bukan hanya beda. Bahkan, itu kan ada Asyagab itu siapa itu? Yang Kristen itu. Coba. Ini kan nggak mungkin kalau kemudian tuhur, disucikan. Itu ada Habib yang Asyagab yang Kristen kalau nggak salah, atau Katolik tuh yang pernah viral. Asyagab. Ya kan sama aja. Anak Nabi Nuh, Kan'an. Ya. Itu anak Nabi loh. Anak Nabi. Bukan cucu yang kesekian puluh. Bukan. Anak Nabi Nuh. Diajak naik perahu oleh Nabi Nuh, nggak mau. Si Kan'an tuh. Dia dzurriyyah Nabi, tetapi bukan Ahlul Bait Nabi Nuh.
Jadi dzurriyyah dengan ahlul bait itu beda. Gampang lah untuk kemudian kita menemukan referensi itu. Jadi yang tuhur, yang pasti disucikan itu yang 5 itu. Nabi Muhammad, ya, Siti Fatimah, Sayyidina Ali, Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain. Itu yang 5 itu. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.